Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah, para sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku yang beriman dimanapun berada, semoga kita semua di dalam lindungan rahmat Allah, taufik hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Sedikit dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang adab ulama, adab para ulama-ulama yang seharusnya kita ketahui, di mana Al-Imam Qutbul Irsyad wa Wasilibat wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad nafa'allahu bih, man ta'amala ahwala sahaba wa tawaqufahum fil umur an ma la ya'ni arafa adab ar-rijal wa adab al-ilm wa adab al-a'immah wa arafa ma yanbaghi an yustaksara minhu min al-ilmi wa istaqalla minhu wa ma yudharu wa ma yuktamu. Kata beliau bahwasanya barang siapa yang memperhatikan keadaan dan diamnya para sahabat dalam perkara-perkara yang tidak penting, maka ia mengetahui adab para tokoh, adab ilmu, dan adab para imam. Ia juga mengetahui ilmu yang semestinya diperbanyak dan ilmu yang cukup diketahui sedikit saja, ya, maupun ilmu yang harus ditampakkan ataupun ilmu yang harus disembunyikan. Kata beliau, perhatikan bagaimana mereka tidak bertanya kepada Rasulullah tentang seseorang yang sangat putih pakaiannya dan datang kepada Nabi, siapa dia dan dari mana datangnya dan seterusnya. Namun hingga Rasulullah sendiri yang mengisahkan kepada Umar beberapa saat setelah itu. Dari kejadian itu dapat diketahui bahwa meminta kabar tentang sesuatu hal sebelum waktunya adalah terlarang, dan bila telah datang waktunya akan dikabarkan tentang harus ditanya. Dan bagaimana para sahabat tidak bertanya tentang perempuan yang meminta agar diberlakukan had zina terhadapnya, dan tentang laki-laki yang menggaulinya juga, apakah perbuatan itu terjadi dengan kemarahan atau kerelaannya, dan pertanyaan-pertanyaan semacamnya. Demikian dikutip dari kitab Tathbitul Fuad. Beliau juga mengatakan seorang alim tidak akan mendapatkan kelezatan ilmu sampai ia dapat mendidik diri dan akhlaknya, berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah, dan melempar kepentingan kepemimpinan ke bawah telapak kakinya. Dan al-insaf, di antara adab orang alim adalah al-insaf. Al-insaf itu maknanya menyadari kebenaran dan keadilan, ya. Al-Imam Ibnu Abdul Bar, Al-Imam Ibnu Abdul Bar, yang mana beliau adalah Al-Imam Qudwah bagi Masr, Abu Abdullah Abdurrahman ibn al-Qasim bin Khalid al-Utaki al-Masri, yang lahir 191 Hijriah dan wafat 128. Warisu ilmil Imam Malik wa khalifatuh. Jadi beliau adalah seorang yang imam dan al-alamah, yang mana beliau adalah al-Qudwah, panutan umat, dan faqih, seorang faqih Mesir yang mempunyai anak namanya Abdullah. Beliau bernama Abdurrahman bin Qasim bin Khalid al-Utaki al-Masri, di mana beliau mengatakan bahwasanya di antara keberkahan dan adab ilmu
adalah insaf. Imam Malik mengatakan tidak ada di zaman kita yang lebih sedikit daripada insaf. Ad-Darimi mengatakan ini terjadi di zaman Imam Malik. Lalu bagaimana di masa sesudahnya, di masa di mana banyak orang binasa? Di antara contoh insaf adalah seorang perempuan pernah menentang Umar dan mengingatkannya tentang kebenaran ketika Umar sedang berkhutbah di hadapan banyak orang. Lalu beliau berkata, perempuan benar dan laki-laki bersalah. Maksudnya perempuan yang mengingatkannya itu benar dan beliau sendiri salah. Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Ali karramallahu wajhah, lalu beliau memberikan jawaban. Kemudian laki-laki itu berkata, tidak begitu wahai Amirul Mukminin, melainkan begini dan begini. Maka berkatalah Ali, engkau benar dan aku salah. Sedikit ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang beradab, yang terutama al-insaf, yang betul-betul menyadari dan mengetahui yang namanya benar itu benar dan yang salah itu salah, dan benar-benar menegakkan keadilan.